ICU, seorang pasien pasca operasi jantung membutuhkan pemasangan kateter segera. Namun, situasi menjadi rumit ketika keyakinan bertemu dengan tanggung jawab. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Nurse Andi yang akan merawat Ibu dari jam 6 pagi sampai jam 1 siang Bu. Boleh saya lihat gelang tangannya Bu? Di sini ya Bu? Oke, boleh Ibu sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu? Siti Fatimah 1980. Baik Ibu, sudah sesuai. Apakah Ibu merasakan ada keluhan pada pagi hari ini? Tidak. Baik Ibu, di sini saya akan bertujuan untuk memasangkan kateter pada Ibu dan untuk memantau pemulihan penyakit Ibu juga. Kateter itu apa ya? Kateter itu Ibu untuk mempermudah perkembangan Ibu. Enggak, saya nggak mau. Carian aja perawat yang lain, yang muslim, yang perempuan. Kamu laki-laki bukan mahram saya. Bu, di sini kami telah ditugasi untuk merawat Ibu dan saya juga sebagai perawat profesional dan juga untuk membantu proses pemulihan penyakit Ibu. Saya nggak peduli. Saya di sini saya cuma mau perawat perempuan dan itu muslim, bukan kamu. Saya nggak mau disentuh laki-laki. Ketegangan semakin meningkat ketika di sisi lain ada kebutuhan medis yang harus segera dilakukan dan di sisi lain ada keyakinan pasien yang harus dipertahankan. Apakah karena saya laki-laki atau berbeda dengan agama dengan Ibu, makanya saya dianggap tidak layak untuk membantu proses pemulihan penyakit Ibu? Saya nggak bilang kamu nggak layak. Saya juga nggak merendahkan kamu. Yang saya butuhin di sini itu cuma perawat perempuan. Masa di rumah sakit sebesar ini nggak ada perawat perempuan dan itu harus muslim? Nggak ada. Pokoknya saya nolak prosedur pemasangan kateter ini. Nggak mau saya. Ada apa ini? Ini Bu, pasiennya dalam keadaan darurat, padahal dia udah menolak untuk melakukan pemasangan kateter. Sebenarnya ini kondisi yang sangat darurat dan tugas saya untuk melakukan pemulihan. Saya bukannya nggak mau prosedur ini, Bu. Cuman yang saya butuhin di sini itu cuma perawat perempuan. Saya cuma mau menaati agama saya. Saya juga mau taat kepada Allah saya. Nah, dalam kondisi tersebut, mereka mulai mencari solusi dan mempertimbangkan berbagai aspek sebagai gambaran Allah. Nurse Andi, kasih itu tidak memaksa. Kita tahu tanggung jawab kita, tetapi kita juga harus mengasihi dan menghormati keputusan pasien tersebut. Iya Bu, itu benar. Saya sebagai perawat melakukan tugas secara medis dan ini tindakan seperti ini kita lakukan secara langsung. Benar banget, tapi iman dan kebenaran pasien itu juga lebih penting. Ya sih Bu, benar menurut saya. Adil berarti tidak memaksakan tindakan tetapi juga tidak mengabaikan kebutuhan pasien. Terima kasih ya Bu dan juga perawat yang sudah menghargai keputusan saya. Saya bukannya ingin menolak tindakan, tapi saya ingin menjaga ibadah saya kepada agama saya. Ya Bu, saya juga melakukan dengan niat hati yang murni dan baik. Kalau begitu, kita harus mencari solusi untuk persoalan ini. Tetapi di luar dua hal yang kita sedang bahas kali ini atau di topik kali ini. Pasien adalah pemilik tubuhnya, tetapi kita sebagai perawat adalah penanggung jawab atas keselamatannya. Oke, baik Ibu, saya punya solusi tentang persoalan yang tadi. Demi kenyamanan Ibu, nanti yang akan menangani pemasangan kateter Ibu nanti Suster Maya. Tetapi saat ini Suster Maya mau menangani pasien yang satunya dulu. Nanti dia akan kembali ke sini untuk menangani Ibu sesuai dengan iman kepercayaan Ibu dan dengan kenyamanan Ibu dan juga sesuai dengan prosedur yang ada di rumah sakit ini. Baik, saya bersedia. Terima kasih banyak ya. Ya Bu, nanti setelah selesai saya menangani pasien yang sebelah, saya kesini lagi ya. Saya juga minta maaf sudah menyinggung perasaan Ibu dan sebenarnya kalau misalkan Ibu menolak pemasangan kateter, sebenarnya saya sebenarnya harus hargai Ibu. Terima kasih sudah menghargai keputusan saya ya. Iya Bu. Sudah Kita permisi dulu ya Bu ya. Terima kasih dulu ya Bu. Kita sebagai perawat harus mengasihi dan menghargai keputusan pasien. Karena kita sebagai perawat bukan hanya dituntut untuk memiliki keterampilan yang baik, tetapi kita juga harus memiliki hati yang mengasihi. Karena pelayanan yang terbaik lahir bukan dari tindakan yang terpaksa,
tetapi dari kasih yang menghargai. Sekian dari kami, bye-bye. Nah, kebahagiaan tidak selalu menang, tetapi ketika kita saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Kita semua diciptakan seturut dan juga serupa dengan gambaran Allah. Kita adalah imago Dei, gambaran Allah. Nah, dalam konteks ini, bagaimana antara keyakinan iman dan juga tanggung jawab yang harus saling bertentangan. Nah, kita sebagai perawat bukan hanya harus menjalankan medis, tetapi kita sebagai perawat harus juga menghargai apa yang menjadi keputusan pasien. Nah, dari cerita tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap orang lain, tetapi kita harus saling menghargai dan menghormati setiap keputusan bersama dan juga tidak selalu mementingkan urusan kita sendiri. Sekian dan terima kasih.